Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Francisca dengan NIM 225110001 dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Veteran Bangun Nusantara. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman terkait tutorial menggunakan fitur Google Art Pro. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah gambar awal dari aplikasi Google Art Pro. Di sini saya sudah settingnya dalam bentuk bahasa Indonesia. Nanti kalau teman-teman mau setting dalam bentuk bahasa Indonesia, teman-teman bisa klik di perangkat, kemudian klik pilihan. Selanjutnya di sini kita klik umum. Nah, di sini akan muncul setelan bahasa. Nah, kita pilih saja setelan bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini karena sebelumnya sudah saya setting menggunakan bahasa Indonesia, maka sudah muncul bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam fitur-fitur yang ada di Google Art Pro, di sini saya mau membuat folder terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita nanti dapat memudahkan untuk mencari atau tersimpannya lokasi kita yang kita buat saat ini. Kita klik di tempatku, klik kanan, kemudian tambahkan, klik folder. Nah, di sini teman-teman bisa isi sesuai keinginan teman-teman. Kalau saya akan menulis Masjid Agung Al-Aqsa Klaten. Nah, di sini kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul Masjid Al-Aqsa Klaten ini sebagai foldernya. Kemudian kita klik telusuri. Nah, di klik telusuri ini adalah teman-teman bisa mencari daerah mana yang teman-teman mau cari. Nah, misalkan contoh saya mau mencari salah satu masjid yang ada di Klaten, yaitu adalah tadi Masjid Agung Al-Aqsa. Nah, kita klik saja di sini, kemudian kita enter. Nah, di sini aplikasi Google Art Pro akan langsung menunjukkan arah pada lokasi tersebut. Nah, tetapi di sini belum begitu jelas ya teman-teman, maka kita akan zoom in agar kita bisa melihat Masjid Agung Al-Aqsa itu secara jelas. Nah, jika sudah, kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu fitur PIN. Nah, ini fungsinya untuk memberikan tanda letak lokasi yang kita gunakan. Nah, di sini kita kasih nama tadi Masjid Agung Al-Aqsa. Kemudian kita juga kita arahkan dulu ke masjidnya ya, teman-teman, tandanya. Nah, di sini teman-teman bisa mengubahnya menjadi warna tertentu atau pilihan yang teman-teman sukai. Di sini saya mungkin menggunakan warna biru ya teman-teman. Ya sudah, terus kita klik Oke. Nah, di sini sudah muncul pewarna biru dan di sini juga sudah tertera garis lintang dan juga garis bujurnya. Kemudian pada bagian sini, bagian style dan warna, kita coba klik. Nah, kita bisa memberikan warnanya merah. Nah, kita klik OK. Nah, ini adalah untuk memberikan warna tulisan atau keterangan lokasi yang kita cari tersebut. Nah, ini untuk ketebalannya kita ganti menjadi 4,0. Nah, sini udah kelihatan banget ya teman-teman tulisannya, atau kita kecilin menjadi
2 aja cukup ya. Nah, warnanya merah, kemudian keburamannya udah 100% biar jelas. Kemudian kita klik tampilan. Nah, tampilan di sini terdapat garis lintang, garis bujur, terus kemiringan. Tadi waktu belum ada ya karena belum. Kemudian nah, di sini kita juga bisa menambahkan gambar, teman-teman. Kita bisa menambahkan gambar lokasi yang kita cari tersebut. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya sebelumnya, jadi udah masuk pada bagian download. Kemudian kita search saja masjid. Enter. Nah, di sini sudah ketemu, kita klik lalu kita enter. Nah, di sini sudah tertera gambar masjidnya ya, teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tanda pinnya, kemudian nama masjidnya juga sudah tertera dengan warna merah. Kemudian kita masuk ke fitur yang kedua, yaitu fitur polygon. Nah, di fitur polygon ini fungsinya untuk membuat garis pada bangunan tersebut. Tapi sebelum itu kita pilih lokasi tujuan kita terlebih dahulu. Di sini saya mau mencari lokasi SMA Negeri 3 Klaten. Di sini. Nah, kita coba klik poligonnya. Lokasi tujuan. Juga kalau sudah, kita bisa atur warnanya seperti tadi ya, teman-teman. Kalau tadi memakai warna merah, maka kita samakan menggunakan warna merah. Klik OK. Kemudian kita bisa langsung mengukurnya ya, teman-teman. Nah, di sini akan kan kalau misalkan ini salah ya, teman-teman, kita bisa menghapusnya dengan cara klik kanan untuk kembali. Nah, seperti itu. Oke saja. Nah, kita ulangi lagi. Kita awalnya di sini dan kita bikin garis sesuai dengan lokasi tersebut ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oh, ternyata kalau panjang-panjang nggak bisa, kita harus dikit-dikit agar bisa terdeteksi semua. Oh, salah. Kita klik kanan lagi. Nah, seperti itu ya, teman-teman, caranya kalau misalkan kita salah dalam menggunakan fitur polygon. Nah, sudah. Di sini kita bisa klik kilometer. Kemudian pada stylenya kita tadi warnanya merah ya. Mungkin ini kalau ukurannya 1,0 nanti tidak kelihatan, maka kita ubah menjadi 4,0 dan keburamannya kita ganti menjadi 50. Kemudian
klik. Kan kalau di sini kita masih nggak kelihatan ya teman-teman. Coba kalau kita klik ini. Nah, sudah. Selanjutnya kita masuk ke fitur yang ketiga, yaitu fitur jalur ya teman-teman. Kita bisa menggunakan ini untuk mengukur jarak. Nah, kalau kayak gini kan nggak bisa teman-teman, kita sama seperti tadi. Kalau salah itu diklik kanan. Nah, oke, kita batalkan dulu, kita sesuaikan jaraknya. Kan kita mau mengukur jaraknya dari SMA Negeri 3 Klaten di sini menuju Masjid Agung Al-Aqsa. Nah, kita coba, tapi sebelumnya kita agak zoom out dulu. Nggak bisa. Oke, gini aja nggak apa-apa. Kemudian kita masuk di sini. Namanya adalah jalur pertama gitu aja. Terus kita bisa coba. Kita lewat sini juga bisa ya teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini untuk mengetahui jaraknya sampai di sini. Oh, ternyata kita jaraknya kan tadi udah pilih kilometer ya. Ternyata jaraknya itu hanya 0,19 kilometer. Seperti itu. Kita klik OK. Selanjutnya kita ke fitur keempat. Ini adalah fitur hamparan gambar. Kita tidak memakai ini, kita langsung ke fitur rekam. Nah, di sini fitur rekam ini teman-teman bisa klik, nanti teman-teman bisa merecord hasil dari teman-teman. Tapi kalau saya tadi udah menggunakan record dari laptop, jadi tidak menggunakan record dari Google Art Pro. Nah, kemudian yang di sebelah sini kita coba klik. Nah, di sini teman-teman kita bisa mengetahui, balik lagi ke Masjid Al-Aqsa tadi ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui histori dari lokasi Masjid Al-Aqsa. Kalau di sini kan paling ujungnya di 2022. Jadi di 2022 kondisi masjid itu seperti ini. Coba kita geser mundur bagaimana lokasi sebelumnya Masjid Al-Aqsa. Kita coba ke 2000 berapa ya? Ya, kita coba ke 2007 ya teman-teman. Nah, ternyata di sini aplikasi Google Art Pro bisa menunjukkan lokasi Masjid Agung Al-Aqsa ini pada tahun 2007 itu masih berupa pemukiman penduduk ya teman-teman. Jadi kayaknya ini belum mendirikan sebuah masjid kalau di 2007. Coba kita maju sedikit di 2011. Oh, di 2012 juga masih sama teman-teman. Nah, ini di 2015. Kita maju lagi. Oh, kalau di 2017 ini sudah muncul teman-teman Masjid Agungnya, tetapi warnanya berbeda ya, mungkin belum direnovasi.
Nah, kalau kita perbandingkan dari 2022 akhir itu seperti ini. Kemudian kita close. Kita masuk ke fitur yang ke-7, yaitu pencahayaan, atau coba kita klik. Ini di close dulu. Nah, di sini teman-teman bisa atur. Teman-teman mau buat yang pagi hari atau di malam hari. Seperti ini, maksudnya ini terkait gelap terang pencahayaannya ya teman-teman. Kemudian kita klik fitur yang ke-8. Nah, di sini teman-teman bisa ubahnya menjadi langit, Mars, atau bulan. Kita coba ke langit ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul berbeda. Oke, kita kembalikan lagi ke bumi. Nah, selanjutnya ini adalah fitur penggaris. Kemudian ini adalah email. Jadi teman-teman, jika sudah menggunakan fitur-fitur ini kan sudah tersimpan. Nah, teman-teman itu bisa share juga hasil dari teman-teman itu menggunakan email. Kemudian di sebelahnya itu ada gambar cetak. Jadi, hasil dari teman-teman itu teman-teman bisa cetak juga. Selanjutnya ini adalah fitur Maps. Nah, jadi di sini teman-teman udah bisa terhubung ke Google Maps. Kemudian selanjutnya di sini, nah kalau di sini teman-teman bisa langsung terhubung ke aplikasi, bukan aplikasi, di sini teman-teman bisa langsung terhubung ke Google Earth tapi yang webnya. Kita close saja. Close. Coba kita zoom out ya teman-teman, atau enggak kita zoom in aja. Tuh, tadi kan kita sebelumnya udah memasukkan gambar lokasi Masjid Agung Al-Aqsa tadi ya. Jadi di sini sudah bisa memunculkan gambarnya. Kemudian kalau misalkan kita mau klik lebih jelas, kita bisa klik bagian petunjuk, klik di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan juga itu sedikit yang saya tahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.